Duduklah dengan nyaman, dan mari kita mulai kisah misteri embun di oasis. Di tengah gurun pasir yang luas, di mana matahari bersinar dengan teriknya, terdapat sebuah oasis yang berkilauan. Airnya sebening kristal, dipenuhi dengan ikan kecil berwarna-warni, dan pohon-pohon palemnya menjulang tinggi, memberikan keteduhan. Tiga sahabat, Priya, Elena, dan Lee, sedang mengunjungi oasis ini. Priya, dengan senyum cerah di wajahnya, mulai menyanyikan lagu tentang keindahan gurun, suaranya merdu mengalir seperti sungai. Elena, matanya berbinar-binar, membayangkan para putri yang anggun, dan selimut lembut yang nyaman. Lia Bage, yang selalu tertarik pada teka-teki, mengamati dengan saksama jalan-jalan tersembunyi di oasis, mencoba memecahkan rahasia mereka. Tiba-tiba, dari balik pohon kurma, muncul Sprout si brokoli luar angkasa. Tubuhnya hijau kebiruan, dengan jubah selada yang berkibar tertiup angin. "Ada sesuatu yang tidak beres?" seru Sprout, suaranya berwibawa. Embun di oasis ini mulai menghilang. Dari arah lain, muncul Dizzy, si donat terbang, berputar-putar dengan riang, warna-warni taburannya berkilauan. "Wup, kita harus menyelamatkannya," seru Dizzy dengan suara yang bersemangat. "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres." Mereka berdua sudah lama bersahabat, dan merasakan ada masalah di oasis. Priya, Elena, dan Lee segera menawarkan bantuan. Mereka semua sangat peduli pada oasis itu. Sprout menjelaskan bahwa ia menerima pesan telepatik dari sayuran lain di oasis, yang mengkhawatirkan hilangnya embun. Dizzy, dengan putarannya yang cepat, menciptakan lingkaran cahaya, seolah-olah mencoba menemukan petunjuk. Petualangan mereka dimulai. Jalan pertama mereka adalah melalui labirin pasir yang berubah-ubah. Priya, mengingat lagu tentang gurun yang dinyanyikannya tadi, menyanyikan kembali lagu itu dengan lantang dan berani. Suara merdunya menjadi panduan bagi mereka. Pasir mengikuti irama nyanyian Priya, membuka jalan bagi mereka, sementara Elena membayangkan dirinya seperti seorang putri pemberani yang membuka jalan. Di tengah labirin, mereka menemukan kaktus raksasa yang berbunga. Kaktus itu tampak sedih. Elena, dengan kebaikan hatinya, mendekati kaktus itu. Ia bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" Kaktus itu menjawab dengan suara pelan, "Aku kehilangan senyumku. Hanya kebaikan yang bisa mengembalikannya." Elena, tanpa ragu, menceritakan kisah-kisah tentang kebaikan dan persahabatan, dan kaktus itu mulai tersenyum, memberikannya sebuah selimut lembut. Lia Tohabahu, yang memiliki mata yang tajam untuk pola dan teka-teki, melihat pola aneh di pasir. Dengan teliti, ia memecahkan petunjuk-petunjuk yang ada, membantu mereka menemukan jalan rahasia di bawah oasis. Ia menggambar peta, membantu teman-temannya untuk menemukan jalan yang tepat. Sprout, dengan kekuatan supernya, membuka jalan yang tertutup bebatuan besar, ia melindungi teman-temannya. Dizzy, dengan putaran-putaran yang cepat, menarik perhatian dan menaburkan konfeti di udara, menciptakan suasana yang lebih ceria. "Hup, lihat, betapa indahnya dunia ini," seru Dizzy, semangatnya tak pernah padam. Akhirnya, mereka sampai di pusat oasis, di mana embun seharusnya berkilauan. Tetapi, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana, berdiri sosok gelap dan murung, yang mencoba mencuri kilauan oasis. Sosok itu adalah makhluk bayangan yang tidak senang, yang iri, dengan keindahan dan kebahagiaan di oasis itu. Saat itu, Sprout tumbuh menjadi raksasa brokoli, mencoba menghentikan makhluk itu. Dizzy, dengan putaran yang semakin cepat dan konfeti warna-warni, mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu, dengan lelucon-leluconnya. Priya, dengan lembut, menyanyikan lagu pengantar tidur, mencoba menenangkan makhluk itu. Elena, dengan kebaikan hatinya, menawarkan selimut lembut kepada makhluk itu, berharap ia akan merasa nyaman. Lee, dengan tenang, menggambar teka-teki sederhana untuk makhluk itu, menunjukkan kepadanya cara untuk fokus dan bersenang-senang. Makhluk bayangan itu terkejut dengan kebaikan dan kerjasama yang mereka tunjukkan, menyadari kesalahannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dicuri, melainkan harus dibagi. Dengan malu, ia melepaskan embun yang telah dicurinya. Kilauan oasis kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ikan-ikan berenang dengan gembira, pohon-pohon palem bergoyang tertiup angin, dan embun berkilauan memantulkan cahaya matahari. Teman-teman bersukacita. Mereka semua saling berpelukan, bertepuk tangan, dan bernyanyi bersama.
Mereka mengadakan pesta kecil, merayakan kemenangan mereka. Pria menyanyikan lagu tentang persahabatan, Elena membagikan selimut lembutnya, Lee menunjukkan teka-teki baru yang ia buat, Sprout berbagi sayuran yang lezat, dan Dizzy, tentu saja, berputar-putar dengan gembira, menaburkan konfeti di mana-mana. Semua sangat bahagia, dan oasis kembali ke keindahannya yang semula, berkat persahabatan dan keberanian mereka. Mari kita lihat seberapa baik Anda mendengarkan. Bisakah Anda menjawab pertanyaan berikut? Mengapa Sprout dan Dizzy membutuhkan bantuan dari teman-teman di Oasis? Mari kita lihat bagaimana hasilmu. Jawabannya adalah, karena embun di Oasis mulai menghilang. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku sangat menikmati membacakan cerita ini untukmu hari ini. Semoga kamu juga bersenang-senang.